Hai semuanya, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Syarifah Azura. Jadi di video kali ini aku bakalan buat ide jualan jajanan seribuan. Ini gampang banget, udah gitu dia tanpa di mixer dan tanpa menggunakan telur ya teman-teman. Untuk satuannya bisa dijual sekitar seribuan. Ini tuh lembut banget teman-teman, cocok sebagai ide jualan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung aja ke bahan yang pertama. Yang pertama di sini ada 100 gram tepung terigu, 45 gram gula pasir, mesis secukupnya sebagai taburan, 150 ml santan, aku menggunakan santan kara yang 65 ml, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, dan 2 buah pisang. Oke, kita masuk ke cara pembuatannya. Pertama kita siapin wadah, kita masukin 2 buah pisang. Nah, kita hancurin atau kita haluskan. Di sini aku menghaluskan menggunakan sendok atau garpu, bisa juga ya teman-teman. Nah, di sini kita halusin sampai dia benar-benar halus. Nah, untuk pisangnya teman-teman bisa menggunakan pisang apa aja, yang penting pisangnya mateng ya. Oke, setelah halus kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, di sini kita aduk-aduk rata aja sampai semuanya tercampur rata. Dan pastikan si gulanya itu tercampur dengan pisang ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan minyak sayur sekitar 25 ml. Kemudian di sini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan aku masukin juga garam ya. Nah teman-teman, di sini pastikan semuanya tercampur, apalagi minyak ya. Jadi yang menyebabkan kenapa kue bantut itu karena kurang tercampurnya semua bahan gitu ya, apalagi minyak dan mentega yang dicairkan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya teman-teman buat kue yang menggunakan minyak atau mentega yang dicairkan, pastikan tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu, tapi sebelumnya kita ayak dulu ya. Nah, aku masukin juga baking powder. Nah teman-teman, maaf banget ya kalau ada dengar suara-suara karena aku nge-record suaranya lagi rame di rumah. Nah, selanjutnya kita ayak supaya kalau misalnya ada bahan yang menggerindil seperti itu bisa tersaring. Kemudian di sini kita masukkan santan. Nah, untuk santannya itu sekitar 150 ml. Aku menggunakan santan yang 65 ml yang santan kara instan. Untuk teman-teman bisa tambahin dengan air aja. Selebihnya ya dicampur keduanya. Kemudian di sini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, teman-teman, kemudian aku tambahin sedikit air bekas dari santannya. Nah, di sini aku nggak masukin langsung karena takutnya teksturnya nanti terlalu cair ya. Jadi untuk teksturnya sendiri dia nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental ya teman-teman. Jadi dia sedang aja. Selanjutnya aku tambahin soda kue, ini sekitar 1 sendok teh soda kue. Lalu kita aduk-aduk lagi supaya semua bahan tercampur rata. Oh iya teman-teman, nah di sini aku lupa bilang, jadi untuk airnya itu kalau misalnya dia kurang untuk airnya bisa tambahin air biasa. Kemudian untuk taburannya di sini aku menggunakan mesis, aku pakai secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini dia teksturnya. Jadi dia nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya. Selanjutnya di sini aku siapin cetakan. Ini cetakan kue talam. Sebelumnya aku olesi dengan minyak supaya nanti pas dikukus kuenya nggak lengket di cetakannya. Kemudian di sini kita masukin adonannya. Jadi pas masukinnya itu teman-teman jangan terlalu penuh. Cukup masukin setengah aja karena pas nanti dikukus dia bakalan mengembang. Kemudian kita siapin kukusan, jangan lupa dipanasin dulu ya kukusannya sebelum kita masukin. Kemudian kita kukus sekitar 20 menit.
Nah teman-teman, seperti ini dia hasilnya. Ini bolu kukus pisang udah ngembang ya. Selanjutnya ini aku udah taruh di piring. Nah, di sini aku mau liatin gimana cara bukanya. Gampang banget, cukup ditekan-tekan aja. Cukup tekan-tekan pinggirnya itu loh, teman-teman ya. Lebih gampang karena kita sudah menggunakan minyak sebelumnya. Oke, teman-teman, seperti ini dia hasilnya. Ini adalah ide jualan jajanan seribuan. Ini tuh namanya bolu kukus pisang, gampang banget cara membuatnya. Udah gitu dia nggak pakai di mixer dan tidak menggunakan telur ya. Dan hasilnya itu lembut, terus dia juga mengembang pastinya. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek aja di bawah di description boxnya aku, karena aku selalu tulis lengkap di situ. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.